يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, hari terakhir dari bulan Ramadan. Kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban seorang muslim, yaitu melakukan sholat berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan jemaah sekalian, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian imtithalul awamiri wa jtinabun nawahi, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Salah satu tujuan atau maqasid daripada ibadah puasa Ramadan adalah agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang hakikat tujuan daripada kita melakukan ibadah puasa agar supaya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Selain itu juga kita harus ingat bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Nanti kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang kita bawa. Kalau kita amal soleh banyak, tentu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Namun kalau kita banyak dosa dan kesalahan, tentu kesusahan yang akan didapatkan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, la tazulu qadam 'abdi hatta yus'ala an umrihi fima aflah wa an amalihi wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi mada amila bihi. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tidaklah bergeser nanti kaki seorang muslim atau seseorang hamba pada hari kiamat kecuali dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama yang akan ditanya adalah tentang umurnya, dihabiskan untuk apa. Kemudian yang kedua, ilmunya dipergunakan untuk apa. Kemudian yang ketiga, tentang hartanya, di mana dia dapatkan dan kemana dibelanjakan. Lalu kemudian yang keempat, tentang jasadnya, dipergunakan dan dihabiskan untuk apa. Hadirin kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Jadi 4 hal inilah yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita berkumpul di suatu tempat yang pada saat itulah tidak ada yang bisa menolong kecuali amal perbuatan kita semua. Maka dari itu yang pertama yang harus kita pergunakan dan harus kita hati-hati dengannya, yang pertama adalah umur kita dipergunakan dan dihabiskan untuk apa. Setiap umur bertambah, tentu banyak konsekuensi yang harus dilakukan, baik itu kebaikan apapun juga kejelekan. Dari itulah ketika kita mengingat dengan hadis ini, tentu kita ingat setiap kita mau melangkah dan beramal dan mengerjakan sesuatu apapun, tentu kita pertimbangkan matang-matang, karena ini akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantaslah ketika salah satu sahabat datang kepada beliau lalu kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, berilah aku wejangan, berilah aku nasihat, yang mana nasihat itu bisa bermanfaat, baik itu manfaat di dunia ataupun di akhirat. Lalu kemudian Nabi menjawab, apakah engkau mau minta nasihat kepadaku? Lalu kemudian ia menjawab, iya. Lalu kata beliau, kerjakanlah apa yang kamu lakukan.
Akan tetapi perhatikanlah, kalau engkau melakukan sesuatu itu pasti minta pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya lakukanlah kebaikan. Tetapi kalau engkau mau kejahatan, ketika engkau melakukannya pasti akan mengakibatkan kesengsaraan. Ini menunjukkan bahwa wasiat yang pendek akan tetapi maknanya sangat luas. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pandangan kepada mereka bahwa kita bisa memilih melakukan kejahatan, kemusyrikan dan semua yang tidak baik, akan tetapi konsekuensinya nanti akan susah. Dan begitu juga melakukan kebaikan, nanti akan mendapat kemudahan mulai sejak kita meninggal sampai nanti di akhir zaman nanti. Hadirin kaum muslimin sedang sholat Jumat rahimakumullah. Jadi yang pertama yang akan ditanya adalah tentang umur. Kemudian yang kedua adalah tentang ilmu. Ilmu dalam artian yang Allah berikan kepada kita, yang mana kita asalnya tidak mengetahui tentang sesuatu, akan tetapi hal itulah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pengetahuan. Walaupun ilmu dan pengetahuan kita tidak sama antara satu yang lainnya, sesuai dengan bidang kita masing-masing, akan tetapi semuanya itu pun juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dipergunakan untuk apa? Apakah untuk menjadikan kebaikan ataupun kemungkaran? Semuanya itu pun juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita seorang apapun yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu, lalu kemudian kita tidak amalkan dengan kebaikan, maka tentu itu akan berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Kemudian yang ketiga yang akan ditanya adalah tentang harta. Jadi kalau yang dua tadi ditanya hanya satu, umur dihabiskan untuk apa, kemudian ilmu dipergunakan untuk apa. Ketika berkaitan dengan harta, pertanyaannya dua. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aina iktasabahu wa fima anfaqtahu, didapatkan dari mana dan dikeluarkan untuk apa? Apakah didapatkannya dengan perkara yang halal atau juga dikeluarkan dengan perkara yang baik atau sebaliknya? Maka ketika berhubungan dengan harta itu pasti ditanyakan dua, di mana dan kemana. Inilah pertanyaan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Maka dari itu kaum muslimin sedang sholat Jumat rahimakumullah, ketika kita mungkin diamanai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta, maka harta itu di situ ada hak-hak orang fakir miskin yang harus dikeluarkan. Seperti sekarang ini bisa kita melakukan zakat fitrah, itu berkaitan dengan mal. Dan begitu juga berkaitan dengan mal yang berkaitan dengan harta kita. Yang mana kalau zakat fitrah itu untuk mensucikan diri kita, sementara kalau zakat mal itu untuk membersihkan harta yang kita miliki. Maka pantaslah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ketika kita diamanahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa harta, maka pertanyaannya dua, di mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Maka contoh-contoh kesudahan yang sudah banyak di dalam Al-Quran, misalnya orang-orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat harta yang diberikan, seperti Qarun misalnya. Ketika Qarun ditanya, anna laka hadza ya Qarun, di manakah engkau dapatkan semua harta ini? Qarun mengatakan, ini hasil jerih payah saya dan kecerdasan otak saya, maka tidak ada urusan dengan orang lain. Maka akibatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditenggelamkan dan dimasukkan ke dalam bumi sekaligus bersama hartanya. Ini disebabkan karena harta tidak disyukuri dan bahkan dia mengingkari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang jasad kita yang sudah sehat dan lain sebagainya digunakan untuk apa? Apakah jasad yang sudah sehat seperti ini, apakah dimanfaatkan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain atau beribadah dan lain sebagainya? Maka ini semua tergantung kepada kita dalam mengamalkan jasad yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah empat hal yang mungkin yang harus kita berhati-hati di dalamnya. Artinya Allah memberikan amanah kepada kita berupa umur, kemudian Allah mengamanahkan kita berupa ilmu, kemudian Allah juga mengamanahkan kepada kita berupa harta benda, dan kemudian juga Allah mengamanahkan kepada kita adalah jasad yang sempurna dipergunakan untuk apa semua ini. Maka kalau itu sudah kita manfaatkan dengan baik, kita bergunakan dengan porsi yang sebenarnya, maka insya Allah nanti pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wad'ullaha yastajib lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini khatib mengajak kembali, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian ketika Ubay dengan Umar radhiyallahu taala, Ubay ditanya oleh Umar, "Wahai Ubay, apakah takwa itu?" Lalu kemudian Ubay menjawab dengan suatu pertanyaan, "Apakah engkau wahai Amirul Mukminin pernah berjalan di suatu jalan yang berduri?" Lalu kemudian Umar menjawab, "Iya." "Lalu apakah yang engkau lakukan?" Lalu kemudian beliau menjawab, "Saya berhati-hati dan waspada, takut duri yang ada di jalan itu menyodok kaki saya." Maka Ubay menjawab, "Begitulah takwa." Artinya hidup di dunia yang hanya sementara ini kita hati-hati dan waspada. Jangan sampai terjerumus ke jalan hal-hal duri-duri kemaksiatan, duri-duri kemunafikan, dan duri-duri kemusyrikan. Maka itulah hakikat takwa, hidup senantiasa berhati-hati dan waspada. Hadirin kaum muslimin sedang salat Jumat rahimahumullah. Karena ini adalah hari terakhir dari bulan Ramadan, tentunya saya akan mengingatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering disampaikan oleh para dai di ujung-ujung bulan Ramadan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri kulli." Siapa saja yang mereka melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan sebulan penuh, lalu kemudian ditambah dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana kita melakukan ibadah puasa setahun penuh. Maka anjuran bagi kita semua, mari kita usahakan setelah puasa Ramadan sebulan penuh kita tutup atau kita sempurna. Kalau kita mampu, tidak ada salahnya kalau kita mengamalkan adanya puasa sunnah dengan adanya bulan Syawal. Baik itu kita izin sehari puasa, sehari tidak, yang penting masih dalam kategori kita melakukan di dalam bulan Syawal. Baik itu digabungkan dengan puasa Senin dan Kamis digabung, ataupun sholat Id dan lain sebagainya, yang penting jumlahnya 6 dan itu masih dalam bulan Syawal. Itu pahalanya sangat luar biasa. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua menjadi orang-orang yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala satu, dan kemudian kita menjaga dengan baik, dan nantinya pun juga kita di sidang pengadilan terakhir dengan Allah kita mendapatkan jalan yang terbaik pula. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, ya Rabb kami, dengan segala pengharapan dan kelemahan diri kami, ya Allah, di hari Jumat yang mulia ini, di ujung Ramadan yang mulia ini, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, berikanlah kekuatan iman, berikanlah kekuatan Islam, dan berilah kami istiqamah dalam hidup ya Allah. Jadikanlah kami dan keluarga kami, anak-anak kami menjadi orang-orang yang saleh ya Allah, taat kepadamu dan berbakti kepada kedua orang tua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.